Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Varian Dito Irwanda, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Selamat datang di media pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks pidato persuasif kelas 9 jenjang SMP sederajat yang bertema menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui teks pidato persuasif. Adapun capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Pada saat ini, bahasa Indonesia telah ditetapkan menjadi bahasa resmi dalam Sidang Konferensi Umum UNESCO ke-42 di Markas Besar UNESCO Paris pada bulan November tahun 2023. Hal ini merupakan wujud internasionalisasi bahasa Indonesia di kancah dunia. Selain itu, bahasa Indonesia diakui menjadi bahasa pemersatu bangsa sejak masa prakemerdekaan pada tahun 1928. Selain itu, bahasa Indonesia telah digunakan oleh 275 juta orang dari 340 suku yang tersebar di 17.001 pulau di Indonesia. Dari beberapa daerah tersebut, terdapat beberapa fenomena dalam penggunaan bahasa pada masyarakat Indonesia, yaitu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam konteks komunikasi sehari-hari. Hal ini akan menjadi permasalahan besar dalam penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, mari sempurnakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui pidato persuasif. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang berpidato, misalnya guru atau kepala sekolah dalam menyampaikan pidato upacara bendera, atau Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia yang menyampaikan pidato pada acara-acara terpenting? Secara pengertian, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran terhadap sesuatu. Kemudian, persuasif adalah memengaruhi atau mengajak untuk melakukan sesuatu. Contohnya yaitu kata ayo dan mari. Jadi, teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada khalayak umum yang isinya berupa ajakan atau memengaruhi. Adapun kaidah kebahasaan teks pidato persuasif adalah bersifat mengajak dan memengaruhi, menggunakan intonasi yang baik, diakhiri dengan tanda baca seru, menggunakan kalimat yang bersifat membangun, memuat sejumlah pendapat dan fakta, terdapat kata-kata persuasi atau bujukan. Selanjutnya, ada beberapa macam teknik dalam berpidato. Yang pertama yaitu metode naskah, dilakukan dengan cara membacakan naskah pidato. Yang kedua, metode menghafal atau memoriter, dilakukan dengan cara menghafal pada naskah yang telah disusun. Yang ketiga, metode spontan atau impromptu, dilakukan dengan cara spontan tanpa naskah dan menghafal. Dan yang terakhir yaitu metode extemporen, dilakukan dengan membuat poin-poin penting atau catatan kecil. Berikut ini adalah contoh pidato persuasif singkat, jangan lupa disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Mari Menerapkan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Hari ini, kita semua berada di sebuah titik penting dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang telah menjadi bahasa resmi negara kita telah membantu mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk generasi muda, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus menggunakan dan menerapkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama dalam konteks komunikasi dan kehidupan sehari-hari. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya kalian untuk praktik berpidato. Buatlah video pidato berjudul Mari Menggunakan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Setelah itu kumpulkan pada tautan atau kode batang berikut ini.